Ada sejumlah perusahaan bis yang legendaris di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Brebes mendapat julukan Kota Telur Asin. Julukan itu didapat karena dikenal sebagai penghasil telur asin terbesar di Indonesia. Nama-nama PO tersebut pastinya sudah tidak asing lagi lantaran armadanya sangat diandalkan warga Brebes. Perusahaan otobis apa saja? Berikut ulasannya. Dilansir dari otomotif.okezone.com, PO Dedi Jaya merupakan perusahaan otobus yang didirikan oleh Haji Muhadi Setiabudi pada tahun 1989. Perusahaan ini dibangun di Brebes, Jawa Tengah. Sebelum terjun ke dunia transportasi, Muhadi merupakan seorang pekerja serabutan dan juga seorang kondektur. Setelah punya cukup modal, Muhadi memulai usaha dengan berjualan bambu. Berkat usaha tersebut, ia mampu membuka toko bangunan. Setelah 7 tahun berkecimpung di bisnis bangunan, ia mulai kepikiran membangun usaha transportasi karena memang ada peluang. Berbekal pengalaman yang pas-pasan, Muhadi dapat mengetahui apa saja kebutuhan penumpang di sepanjang perjalanan. Hal ini yang kemudian mendorongnya mendirikan PO Dedi Jaya dari hasil menjual bahan bangunan. Modal awal Suhadi berhasil mendatangkan 8 unit bis yang melayani trayek Brebes-Jakarta PP. Kehadiran PO ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Brebes, Pekalongan, Tegal dan Purwokerto. Sambutan tersebut didapat karena mereka membutuhkan angkutan yang bisa mengantar dengan cepat hingga ke Jakarta. Saya punya usaha, PO Bus, sejak tahun 1989, sampai hari ini masih bertahan. Saya dulu pernah bekerja sebagai kondektur dan alhamdulillah bisa punya bus dengan usia perusahaan 34 tahun bisa tetap bertahan, kata Muhadi dalam kanal YouTube Perpals TV. Muhadi juga menyampaikan bahwa usaha di bidang transportasi ini harus dikelola dengan baik agar bisa bertahan. Pasalnya, PO Dedi Jaya dibangun dari sebuah mimpi yang akhirnya terwujud, sehingga Muhadi tak ingin membiarkannya tumbang begitu saja. Ini diawali dengan mimpi. Dulu seorang kondektur ingin punya bus. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya. Dengan motto kami, teman setia dalam perjalanan, kami ingin melayani penumpang dengan sebaik mungkin, ujarnya. Muhadi juga menjelaskan bahwa kunci utama dalam sebuah perusahaan transportasi, khususnya bis, adalah pelayanan. Menurutnya, itu yang akan membuat penumpang akan kembali menggunakan bis tersebut untuk mobilitasnya. Supaya penumpang merasa nyaman, zero complaint, penumpang itu merasa berlangganan, sehingga penumpang itu tidak lari ke tempat lain. Tapi, jika pelayanan kita rusak, sudah tidak nyaman dengan penumpang, maka bis kita ini akan ditinggal oleh penumpang, ungkapnya. Muhadi juga mengatakan bahwa bus merupakan moda transportasi yang sangat menjanjikan. Pasalnya, bus masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia karena tiket yang murah dan juga pelayanannya semakin baik. Kalau transportasinya lancar, maka ekonominya akan tambah baik. Jadi, masyarakat ini masih membutuhkan. Pengguna bis ini orang golongan menengah ke bawah. Itu lebih banyak dibandingkan menengah ke atas. Jadi masih banyak penggunanya, ungkapnya. Jadi, usaha di bidang transportasi ini kalau dikelola dengan baik dan profesional, ini masih sangat menjanjikan. Kemudian dilansir dari radartegal.disway.id, kesimpulannya PO Dedi Jaya adalah contoh sukses perusahaan otobis besar yang dirintis dari nol oleh pendirinya, H. Muhadi Setiabudi. Dengan pengalaman sebagai kondektur dan tekad yang kuat, Muhadi berhasil membawa mimpi menjadi kenyataan dengan mendirikan PO Dedi Jaya. Kunci sukses perusahaan ini adalah pelayanan prima yang membuat penumpang merasa nyaman. Semangat Muhadi telah membawa PO Dedi Jaya bertahan selama lebih dari 34 tahun dan menjadi pilihan favorit bagi masyarakat wilayah Brebes dan sekitarnya. Demikian kisah tentang pendiri PO Bis Dedi Jaya dari seorang kondektur sampai bisa menjadi direktur.
Dilansir dari harianhaluan.com, Putri Jaya merupakan bis asal Brebes, Jawa Tengah. Dari beberapa teman-teman pastinya sangat asing sekali mendengar bis yang satu ini. Pada tahun 1995 bis Putri Jaya ini sangat terkenal dengan bantalnya, bahkan sempat mendapat julukan bus tercepat yang ada di Indonesia. Pada tahun 2015 ini mulai meredup dikarenakan banyak PO bis baru yang membuka trayek dengan jalur yang sama dengan bis Putri Jaya. Pada akhirnya bis Putri Jaya hanya tersisa beberapa unit bis yang siap mengaspal, yang lainnya sudah menjadi rongsokan. Akan tetapi pada tahun 2017, perusahaan Hiba Group membeli beberapa trayek dari bis Putri Jaya. Menurut beberapa pengamat, bis Putri Jaya meredup dikarenakan bis Putri Jaya kalah bersaing dengan bus Sinar Jaya, Dewi Sri dan Dedi Jaya. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari kanal YouTube Jody Wai, Sumber Bawang lahir diperkirakan pada era 1970-an awal. Perusahaan bis ini menjadi salah satu ikon kota Brebes saat itu. Pemilik perusahaan bis Sumber Bawang memiliki kekurangan fisik yaitu tunanetra, memiliki kegigihan bekerja yang luar biasa. Berawal dari menjadi seorang petani bawang merah yang sukses, kemudian memiliki usaha sampingan yaitu membuka perusahaan otobus yang bernama Sumber Bawang. Kehebatannya terdengar hingga ke telinga Pak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu. Sehingga pernah mendapatkan penghargaan di Istana Negara sebagai pengusaha yang sukses meskipun memiliki kekurangan fisik. Dan setelah beliau wafat, putra-putrinya tidak ada lagi yang mengurus perusahaan bisnya. Sehingga Sumber Bawang pun sudah tidak ada lagi bekas tapaknya di Pantura. Perusahaan bis Sumber Bawang melayani trayek Margasari Slawi Tegal Brebes Jakarta, Pekalongan Jakarta dan Purwokerto Jakarta. Kebanyakan menggunakan sasis Mercy OF 1113 bersaing dengan Ulansari, Kelapa Emas dan lain-lain. Sumber Bawang juga merupakan cikal bakal dari PO Dedi Jaya. Bis Dedi Jaya awal mulanya menggunakan nama Sumber Bawang. Perusahaan bis Sumber Bawang terakhir melayani penumpang pada tahun 1980-an. Sementara itu trayek yang dipakai Dedi Jaya adalah bekas trayek PO Sumber Bawang. Bis Sumber Bawang juga merupakan cikal bakal PO Dewi Sri di trayek Tegal Purwokerto. Dahulu Sumber Bawang juga terkenal dengan kecepatannya. Jadi dulu eranya Sumber Bawang, lalu pindah ke Menara Jaya dan Putri Jaya juga, lalu muncul Bhinneka yang menjadi image bus banter di trayek Purwokerto Jakarta. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.